Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ini contoh pembahasan soal turunan fungsi trigonometri. Ini mungkin yang terakhir karena nanti minggu depan kita sudah masuk ke materi tentang aplikasi dari turunan trigonometri. Oke, langsung aja yang pertama. Jika fx sama dengan sin x dan gx sama dengan fx akar 1 min f aksen x kuadrat dikuadratkan gitu ya. Nilai dari g aksen v per 4 adalah. Nah, mungkin kalian pernah ingat ya, waktu kelas 10 belajar tentang fungsi komposisi di semester kedua, yang mana memasukkan fungsi ke dalam fungsi seperti ini ya. Jadi fungsi gx ini mengandung fungsi fx, yaitu g bundaran f, itu komposisi g dan f. Oke, kita masukkan dulu. Kan kita diketahui di sini fx-nya sama dengan sin x ya. Diketahui fx-nya sama dengan sin x. Kemudian gx-nya itu kan ada fx, ada f aksen ya, ada f aksen nih, f aksen x. Berarti kita cari dulu f aksen x-nya. Turunan dari sin x apa? Oh, turunan dari sin x adalah cos x gitu ya. Kemudian kita masukkan gx-nya. Gx-nya adalah fx ya, di sini fx akar 1 min f aksen x dikuadratkan. Nah, sama dengan masukkan fx-nya adalah sin x, kemudian akar 1 min f aksen x-nya adalah cos, tapi dikuadratkan berarti cos kuadrat x gitu ya, cos kuadrat x atau cos x kuadrat, tapi dikuadratkan jadi cos kuadrat x. Nah, lalu ingat, kalau kita punya sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu nilainya sama dengan 1, ya enggak? Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1, ini identitas. Nah, berarti kalau kita punya 1 min cos kuadrat x, berarti kan cos kuadrat x-nya pindah ya, biar jadi 1 min. Berarti di sini sisanya sin kuadrat x gitu kan, cos kuadrat x-nya pindah ke sebelah sana. Jadinya 1 min cos kuadrat x. Nah, gitu ya. Jadi sin kuadrat x adalah 1 min cos kuadrat x. Berarti di sini jadinya sin x akar sin kuadrat x. Akar sin kuadrat x berapa? Akar sin kuadrat x ya sin x gitu kan. Akar sin kuadrat x ya sin x. Karena ini kuadrat dibagi kuadrat diakarin ya, hilang kuadratnya gitu. Berarti ini jadinya sin kuadrat x. Lalu yang ditanya adalah g aksen v per 4. G aksen v per 4 berarti sebelum kita cari g aksen x dulu. X-nya diturunkan jadi 1, 2 turun jadi 2, kemudian ini pangkatnya tinggal 1 gitu ya. Kemudian turunan dari sin x adalah cos x. Berarti jadinya 2 sin x cos x. Ingat 2 sin x cos x itu apa? Itu adalah rumus dari sin 2x ya, ini identitas. Kalau kita punya sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x dikali cos x. Sin 2x. Kemudian ditanya di sini adalah bukan g aksen x, tapi g aksen v per 4. Maka dimasukkan. Jadinya sin 2 dikali v per 4 sama dengan sin 2 bagi 4 kan setengah ya. Ya enggak? 1 per 2, berarti v per 2. Atau sin 90. Sin 90 adalah 1. Ya, sin 90 adalah 1. Berarti jawabannya adalah yang B. Mudah ya? Jawabannya adalah yang B. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau disederhanakan kayak gini identitasnya, nggak apa-apa langsung masukin di sini. Jadi di sini langsung dimasukkan di aksen v per 4 boleh ya. Ini x-nya diganti langsung v per 4 boleh. Ini juga boleh gitu ya. Nanti hasilnya sama-sama 1 kok. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Nah, ini dia soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan sin kuadrat x dan f double aksen x sama dengan min 1 untuk batasan ini. Nilai x yang memenuhi adalah, nah berarti di sini kita butuh f double aksen ya. Fx kan sama dengan sin kuadrat x. Berarti f double aksen x sama dengan, f aksen dulu sebelum nyari f double aksen, lupa ya. F aksen x dulu. Berarti 2 turunkan 1 ya, x itu kan turunannya 1.
Berarti 1 di sini kali 2 kali, kemudian pangkatnya berkurang 1, sin X, kemudian turunan dari sin adalah cos X. Jadi f aksen X-nya sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, atau ingat identitasnya, kalau kita punya 2 sin X cos X itu nilainya setara dengan sin 2X ya. Ini pakai identitas. Nah, kemudian setelah f aksen X kita cari f double aksen X. F double aksen, sebentar. F double aksen X mana ya? Nah, F double aksen X sama dengan turun dari sin 2X, berarti 2-nya dulu turun jadi 2 gitu ya. Turunan dari sin adalah cos 2 cos 2X. Saya lanjut di sini aja ya. Pada soal diketahui bahwa F double aksen X sama dengan min 1. Berarti 2 cos 2X sama dengan min 1. Berarti cos 2X sama dengan, min 1, ini 2 pindah jadi per 2. Ya, cos 2X sama dengan min 1 per 2. Nah, sekarang kita cari. Di tabel trigonometri, nilai cos, ini hasilnya setengah aja. Nggak usah negatif, nanti negatifnya pakai kuadran aja, pakai sudut relasi. Yang hasilnya setengah berapa? Oh, ternyata cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat adalah setengah. Maka, karena ini negatif, lihat lagi di kuadran. Cos, sin, cos, tan gitu ya. Nah, nilai cos negatif ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, tapi untuk persamaan trigonometri, saya pernah ingatkan bahwa ambillah sudut yang paling kecil. Sudut paling kecil ya berarti ada di kuadran 2 dong, ya, kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 itu letaknya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Karena kita mau nilai cosnya tetap, berarti di sini kita buat cos, kita kan punya cos 60 itu setengah. Kita mau cari cos yang nilai setengah di kuadran 2 gitu kan, yang nilai setengah di kuadran 2, tapi pasti negatif, karena kuadran 2 yang positif cuma sin. Nah, berarti caranya adalah, dia kan antara 90 sampai 180, berarti 90 ditambah atau 180 dikurang gitu kan ya. 90 ditambah atau 180 dikurang. Kenapa nggak 180 ditambah, Bu? Karena kalau 180 nih, 180 kan di sini, ditambah, ya berarti kan jadinya di kuadran 3, sedangkan kita ambil sudut yang paling kecil, yaitu kuadran 2. Berarti 180 diambil. Diambil berapa ini? Diambil 60. Ya, diambil 60 derajat. Berarti sama dengan cos 180 diambil 60. 180 diambil 60. Ya, berarti cos 120 derajat. Nah, ini berarti min 1 per 2. Ini min 1 per 2 itu sama dengan cos 120 derajat. Maka di sini cos 2X itu sama dengan cos 120 derajat. Nah, ingat lagi. Ingat, cos. Kalau kita punya cos X sama dengan cos A, ya berarti sama aja. X-nya itu rumusnya adalah A tambah K dikali 360 derajat, atau ada 2 ya kan rumusnya ya. X sama dengan min A tambah K dikali 360 derajat. Berarti di sini kita dapatkan dari cos 2X sama dengan cos 120, kita dapatkan 2 ya. Yang pertama, 2X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, 2X sama dengan min 120 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, ini saya hapus aja ya. Nah, ini ya persamaan trigonometri. Nah, ini kan persamaan trigonometri. Persamaan trigono untuk cos. Itu di kelas 11 dilihat lagi catatannya. Nah, berarti dari sini X-nya masing-masing kita bagi 2 berarti ya. 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat itu dibagi 2. Ini juga sama. X-nya sama dengan min 120 derajat plus K dikali 360 derajat dibagi 2. Berarti X-nya sama dengan 120 bagi 2. 60 derajat ditambah K dikali 360 bagi 2, 180. Yang ini X-nya sama dengan 120 bagi 2 min 60 tambah K dikali 180 derajat. Nah, kita tinggal masukkan K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan
60 tambah 0 dikali 180. 0 dikali 180 ya 0. Berarti jawabannya 60 derajat. K sama dengan 1 perlu dicari nggak? K sama dengan 1 nggak perlu dicari ya. Karena ketika K-nya sama dengan 1 kan otomatis 180 ditambahkan dengan 60. Sedangkan di sini batasannya cuma sampai 180. Ini kalau K sama dengan 1 udah lebih dari 180 derajat. Jadi cukup K0 aja. Nah ini juga sama. K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 60 derajat. Karena 0 kali 180 itu 0. Kemudian K sama dengan 1 dia perlu dicari, karena ini negatif ya. X sama dengan min 60 tambah 1 kali 180 ya, 180. Jadi sama dengan 120 derajat. Nah, K sama dengan 2 itu nggak perlu dicari. Nggak perlu, karena pasti lebih dari 180. Paham ya? Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini. Jawabannya adalah yang 60 derajat dan 120 derajat. Yang ini nggak kita ambil. Kenapa? Karena negatif ya. Sedangkan di sini batasannya adalah 0 sampai 180. Oke, jadi jawabannya 60 dan 120 yang D. Nah, gitu ya. Anak-anak mudah ya. Oh ya, nanti kalau anak-anak menemukan soal trigonometrinya dalam bentuk akar, misalkan akar kayak tadi kan, kalau yang tadi itu kan mana ya? Nah, kalau yang ini itu kan akarnya akar sin kuadrat X sebetulnya bisa dikeluarkan kalau misalkan anak-anak menemukan soal akar tapi di sini akar gitu ya, akar tapi misalkan cos X gitu ya. Nah, cara ngerjainnya nanti anak-anak supaya gampang nuruninnya gitu ya, supaya gampang nuruninnya tinggal cos X pangkat setengah aja gitu kan, lebih mudah, Bok. Setengah diturunkan, setengah dikurang 1 seperti itu ya. Kalau misalkan kayak gini, kita ubah pangkatnya jadi setengah. Atau mungkin akar cos 3X gitu ya. Nah, cos 3X ini kita ubah jadi cos pangkat 3/2X gitu ya. Karena nih akar ini 1/2, berarti kalau di sini 3/2 gitu ya. Lebih mudah ngitungnya menurut saya. Tapi kalau anak mau pakai akar silahkan. Mencari turunnya melalui akar silahkan. Terserah anak-anak aja. Ini tips aja biar mudah. Mending kalian ubah jadi pangkat dulu. Oke? Sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan udah mulai masuk aplikasi turunan. Dicoba lagi soal-soal yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.